pada video kali ini kita akan membahas tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses produksi yang sangat panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali disusun hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai leluhur dari budaya dan agama yang beragam. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, yang berikut yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi antara negara-negara di dunia. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat memperluas pasar, meningkatkan kerjasama, memperoleh informasi. Dampak negatifnya adalah Indonesia dapat kehilangan identitas nasional, tergantung pada negara lain, terperoleh budaya asing. Yang berikut yaitu radikalisme. Radikalisme adalah pahaman atau gerakan yang ingin mengubah secara drastis atau radikal suatu sistem atau tatanan yang ada. Radikalisme dapat bersifat politik, agama, sosial, budaya. Radikalisme dapat bersumber dari ketidakpuasan, ketidakadilan, ketidakpercayaan. Radikalisme menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat menunggu stabilitas dan keamanan nasional. Radikalisme juga dapat menimbulkan intolerisme, diskriminalisme, kekerasan, terorisme, dan Pancasila harus mampu menangkai dan mencegah radikalisme dengan cara menegakkan hukum, memberikan pendidikan, memberdayakan masyarakat. Yang berikut yaitu intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak mau menghormati atau menghargai perbedaan atau keragaman yang ada di masyarakat. Intoleransi dapat terjadi pada bidang agama, etnis, ras, budaya, politik,
Intoleransi dapat bersumber dari fanatisme, primordialisme, eksklusifme. Intoleransi menimbulkan tentangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Intoleransi juga dapat menimbulkan konflik sosial, disintegrasisme nasional, dislokasi sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum. Pancasila harus mampu mengatasi intoleransi dengan cara meningkatkan dialog antar kelompok, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang berikut yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun pihak swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Korupsi dapat terjadi pada bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, kesehatan. Korupsi dan bersumber dari kesejahteraan, nepotisme, kolusi. Korupsi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak moral dan etika bangsa Indonesia. Korupsi juga dapat menimbulkan kerugian negara, ketimpangan sosial, kemiskinan. Pancasila harus mampu mencegah dan memberantas korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, memberikan sanksi